Saya ingin tahu, jadi Anda ketika dilantik usia 29 tahun. Sempat masuk rekor muri salah satu bupati yang termuda ketika dilantik. Sekarang Anda 33 tahun? Iya. Dan sudah mendekati 4 tahun. Sudah mendekati 4 tahun. 4 tahun. Tapi Anda terjun politik, sebelumnya Anda anggota DPRD? Saya dulu anggota DPRD, maju 6 bulan. Karena suara saya terbanyak, habis itu saya dimajukan lagi menjadi, awalnya bukan menjadi bupati, tapi disuruh maju saja. Dan waktu itu didukung oleh PDI Perjuangan. Habis itu, waktu itu undang-undang baru berubah, 30 boleh jadi 25. Boleh jadi bupati? Boleh jadi bupati. Kebetulan saya yang pertama jadi bupati. Dan saya waktu itu dibawa ke DPP. Dan ke DPP waktu itu dirapatkan semua dari beberapa kandidat. Ada yang ketua dewan, ada yang kakaknya bupati, apa. Tapi alhamdulillah waktu itu ibu dengan percayanya menunjuk saya sebagai Bupati Tanah Bumbu. Di calon Bupati Tanah Bumbu. Saya ditelepon untuk disuruh mencari wakil waktu itu. Dan saya bingung karena waktu itu tidak ada persiapan untuk menjadi bupati. Waktu itu coba-coba mau jadi wakil aja. Tapi karena disuruh sama ibu menjadi... Ibu nih ibu siapa? Ibu Mega. Oh, biar jelas kita. Ibu Mega, oke. PDI Perjuangan, oke. Ya, beliau percaya walaupun waktu itu saya dibilang anak muda, bau kencur, tidak bisa apa-apa. Tapi semakin saya dibilang seperti itu, semakin saya mau membuktikan bahwa saya bisa meyakinkan masyarakat saya untuk memilih saya. Dan alhamdulillah waktu itu pemilih saya kebanyakan ibu-ibu. Ibu-ibu. Apa yang Anda jual waktu itu? Ibu-ibu dan juga kepala desa. Kepala desa? Karena bapak saya dulu kepala desa. Ya, tapi bapak saya kepala desa sama dengan Pak Soeharto 32 tahun jadi kepala desa. Oke. Kenapa Anda mau usia 27 tahun waktu itu pertama Anda masuk politik, berarti 28 tahun DPRD. Kenapa mau usia-usia segitu masih mencari kenikmatan duniawi tuh? Menurut saya ada beban bagi saya sendiri, apalagi pemuda sekarang kan. Menurut saya negara kita harus yakin, khususnya pemuda, kita harus bangga dengan negara kita sendiri. Saya sudah sering ke luar negeri melihat negara-negara orang. Menurut saya negara kita lebih hebat daripada negara orang lain. Anda kemudian tergerak melakukan sesuatu, terjun ke politik dan kemudian mengabdi menjadi bupati. Ya, menurut saya lebih mudah saya membantu masyarakat saya apabila saya bisa menjadi kepala daerah. Banyak program-program saya yang bisa menyentuh bagi masyarakat miskin atau bagi masyarakat yang tidak mampu untuk sekolah. Itu yang Anda prioritaskan? Ya. Selain infrastruktur yang memang problem utama? Infrastruktur dan pendidikan gratis. Tapi pendidikan gratis saya bukan 9 tahun. Pendidikan gratis saya 12 tahun. Jadi pusat dulu baru 9 tahun, saya tambah 3 tahun. Kenapa saya tambah 3 tahun? Karena menurut saya orang miskin kalau mau mempunyai harapan hidup sejahtera, sekolahnya harus dijamin dengan negara. Kalau persyaratan untuk jadi bupati, untuk jadi lurah kan harusnya SMA. Kalau ditanggung pemerintah hanya lulusan SMP, dia tidak bisa menjadi lurah atau tidak bisa menjadi bupati. Minimal ya? Minimal, sehingga saya tambah lagi 3 tahun sampai SMA, supaya dia bisa juga mempunyai harapan untuk hidup sejahtera, dia calon bupati atau calon kepala desa. Siapa tahu nasibnya juga bagus sama seperti saya bisa jadi bupati Tanah Bumbu. Oke. Tadi Anda katakan ayah Anda kepala desa? Iya. Ayah Anda kepala desa? Iya. Dan salah satu program Anda, saya baca kepala desa sekarang Anda kasih gaji 5 juta sebulan? Ya, hampir sama dengan gaji bupati. Kenapa? Karena Anda teringat ayah Anda dulu kepala desa hidup susah sehingga Anda tidak mau yang lain hidup susah atau karena apa? Tidak, saya mau negara ini lebih menghargai para pejabatnya dan memberi gaji sewajarnya. Menurut saya kepala desa wajar diberi gaji 5 juta. Kalau gaji bupati kan 5 juta 600 ya. Jadi bagaimana kepala daerah bisa melayani rakyatnya, bisa membantu rakyatnya kalau pejabatnya tidak sejahtera, dalam artian sejahtera yang benar. Kalau kepala desa saya gaji atau saya tunjang sampai 5 juta, saya yakin dia bisa berbuat banyak untuk masyarakatnya dan bisa melayani masyarakatnya dengan baik. Banyak yang sering datang ke rumah Anda? Hampir setiap hari. Biasanya datang untuk apa? Keluarnya biasanya anaknya berobat, habis itu juga untuk sekolah. Biasanya itu yang paling sering. Makanya saya ada program gratis sesar itu sama kelas 3 gratis. Gratis operasi sesar? Gratis sesar juga dan juga berobat di kelas 3 gratis yang persyaratannya hanya KTP. Tidak perlu pakai persyaratan rekomendasi RT, rekomendasi Puskesmas,
rekomendasi kepala desa, udah keburu meninggal keluarganya baru selesai surat-suratnya. Jadi saya bikin persyaratannya mudah, hanya punya KTP Tanah Bumbu, dia sudah dilayani gratis di rumah sakit yang bisa dilayani apapun di rumah sakit itu.